Oke, selamat mendengarkan. Di video ini kita akan membahas tentang penyusunan proposal skripsi. Kita akan mulai dengan membahas judul-judul proposal yang pada umumnya ada di skripsi. Nah, untuk judul, pada umumnya ada 3 jenis judul yang paling sering muncul sebagai judul skripsi. Kamu bisa lihat di video ini bahwa ini ada 3 judul. Judul yang pertama, penerapan, itu tentang PTK. Itu kalau penelitiannya PTK, perhatikan. Penelitian PTK itu menerapkan suatu model pembelajaran lalu dilihat kemampuan yang dihasilkannya. Lalu yang berikutnya, judul tentang perbedaan. Ini disebut juga analisis komparatif, membandingkan atau membedakan antara dua perlakuan. Lalu yang ketiga, judul pengaruh, disebut juga analisis asosiatif atau analisis pengaruh. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk judul PTK, judul yang paling sering itu adalah yang modelnya begini: penerapan model pembelajaran sesuatu, katakan model pembelajaran PBL misal, untuk meningkatkan kemampuan matematis sesuatu. Kemampuan matematis ada banyak, kamu sudah tahu itu ada kemampuan literasi, ada kemampuan pemecahan masalah, ada kemampuan pemahaman konsep dan lain sebagainya. Pada materi bilangan di kelas berapa, SMP apa, tahun ajaran kapan. Nah, perhatikan pada judul PTK yang diutamakan itu adalah modelnya. Model pembelajaran ini menjadi satu variabel yang sangat penting dan ini yang akan diterapkan dalam kelas. Lalu hasil penerapannya ini bisa dilihat apakah dia bisa meningkatkan kemampuan matematis yang ditentukan oleh peneliti. Oke. Nah, yang berikutnya, judul perbedaan atau perbandingan. Perbedaan model pembelajaran X1 dengan model pembelajaran X2 terhadap kemampuan matematis Y. Nah, perhatikan. Di sini ada dua model pembelajaran yang dibandingkan. Hati-hati jangan sampai kamu membandingkan satu model satu pendekatan. Misal, perbandingan model pembelajaran PPL dengan pendekatan saintifik. Itu tidak bisa dibandingkan karena model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran itu tidak sepadan untuk dibandingkan. Jadi, kamu harus membandingkan antara model atau antar pendekatan atau antar media, misalnya perbedaan media apa dengan media apa begitu, terhadap kemampuan matematisnya. Nah, ini kamu pilih salah satu kemampuan matematisnya. Oke, jadi dua model dibandingkan terhadap satu kemampuan. Atau bentuk lain dengan judul yang ini bisa juga berbunyi begini: perbedaan kemampuan matematis Y antara yang menggunakan model ini dengan model itu. Nah, duluan disebutkan kemampuan matematisnya, itu juga boleh pada materi apa, bilangan di kelas apa, itu seterusnya. Nah, judul yang ketiga, pengaruh model pembelajaran X terhadap kemampuan matematis Y pada materi ini dan seterusnya. Nah, di sini ada satu model yang jadi perlakuan dan dilihat pengaruhnya terhadap satu kemampuan matematis. Ingat, model pembelajaran ada banyak, kamu pilih salah satu. Kemampuan matematis juga ada banyak, pilih salah satu. Nah, perhatikan antara ini dan sini kelihatan sama-sama punya satu model pembelajaran dan sama-sama punya satu kemampuan. Tapi perhatikan, di sini penerapan, maka yang di PTK ini yang jadi fokusnya adalah bagaimana dia bisa menerapkan untuk meningkatkan kemampuannya. Dia harus bisa meningkatkan kemampuan ini. Kalau tidak, maka model ini dikatakan tidak bisa meningkatkan kemampuan. Nah, di sini dia hanya melihat pengaruhnya. Apakah pengaruhnya makin baik atau makin buruk? Itu tergantung hasil penelitian. Yang di sini dilihat pengaruhnya, bagaimana model ini memberikan pengaruh terhadap ini. Oke. Nah, selain 3 judul ini ada juga beberapa judul lain yang itu bebas, tidak terikat pada 3 judul ini untuk skripsi. Boleh judul lain, misalnya studi deskriptif, misalnya analisis kemampuan matematis selama kuliah online. Nah, kira-kira begitu juga boleh. Tidak terkait pada ini. Ini hanya pada umumnya judul yang ada di skripsi.
khususnya di matematik ya. Oke, nah ketiga judul ini menjadi dasar untuk menyusun bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Perhatikan bahwa ini yang saya tandai merah ini yang merupakan variabel-variabel penelitian. Yang mana variabel bebas, mana variabel terikat, saya yakin kamu sudah tahu. Oke. Nah, perhatikan juga bahwa ketiga model ini punya metodologi yang berbeda. Nanti akan kita bahas apa bedanya metodologi kalau dia PTK, kalau dia komparatif, dan kalau dia asosiatif. Oke, nah itu untuk judul. Nah, saya yakin kamu sudah punya judul skripsi. Silahkan dicari, disusun proposal sesuai dengan judul yang sudah ada, yang sudah kamu punya. Proposal itu 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu tentang pendahuluan, latar belakang dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Lalu bab 2 itu tentang kajian pustaka, nanti kita bahas. Dan yang ketiga metodologi. Oke, nah pastikan kamu sudah membuat judul yang benar, yang kamu yakin akan menjadi skripsimu nanti, tugas akhir nanti. Oke, video ini kita cukup sampai sini. Kita sambung ke video berikutnya tentang pembahasan bab 1 skripsi, proposal skripsi. Sampai ketemu lagi. Oke, ya, bye.